Nak sampean ra seneng niku repot. Wong ra wani dadi kiai, ra wani dadi habib, gak wani dadi wong apik. Mergo wong apik ora kepenak. Terus kudu seneng. Sehingga iman tertinggi niku nggih seneng, ridho. Ridho niku seneng banget. Kula bantu beberapa santri teng mriki kula niat tarbiyah teng santri-santri. Sedanten redaksi tentang maulid. Kula pilih beberapa. Asyroko dadi mencorong. Kenapa ndak milih kata anaro? Kalau anaro itu padang tapi sudah menyengat. Kalau asyroko itu padang tapi enak. Kira-kira jam 8-9. Sehingga beliau memilih kata asyroko. Dulu Syekh Abdurrahman Ad-Dibaghi milih kata asyraqal badru alaina karena al-badru itu simbol kesempurnaan. Itu juga baik. Tapi Sayyid Ali milih al-kaunu karena yang harus senang dengan kelahiran Rasulullah SAW itu semuanya, bukan sekedar rembulan. Itu pilihan-pilihan kata berdasar isyq, berdasar dzauq. Yang al-badru karena mewakili kesempurnaan, simbolnya adalah Lailatul Badri. Al-kaunu mewakili hakikat bahwa hadal kaunu kulluh yafrah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin disuruh sama Gus Yasin Putra Bambun untuk ngisi maulid di dalam beliau. Saya menerangkan bahwa orang itu harus senang. Kata Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman angkaral maulida faqila lahu," misalnya, "limada tafrahu bi maulidin nabi?" Apa bisa menjawab? Misalnya kita punya anak, saya beri contoh, punya anak keriting, wireng, gendut, raine kok bapake lah kira-kira gitu. Iku wae diakekoi seneng kelahiran anak, padahal prospeknya enggak jelas. Sok ben nakal ta ora kok bapake ora jelas, iku seneng. Lho iki lahire nabi diseneng-senengno kok dieskali. Artinya maulidu hadzal nabi ini jelas al-maktubah membawa sa'adatut daren, pasti membawa sa'adatut daren. Loh, wong seneng kok disoal, itu pakai logika apa? Anak kita yang lahir gak jelas masa depannya aja kita seneng. Kira-kira ngoten lah logika maulid. Sebab itu redaksi seneng itu ekstrim tentang beberapa teks. Sehingga diredaksikan fatrobu ya halal masani. Toroban itu seneng yang agak kaul, agak berlebihan. Sebetulnya di kamus tuh ya agak-agak joget maknanya toroban, tapi kalau tak maknanya gitu masa kiai-kiai joget kan ribet ya. Tapi toroban tuh seneng yang sudah tidak terkendali. Jadi toroban itu al-faroh yang melahirkan gerakan tubuh, itu torob. Makanya di situ tidak dikatakan fafrohu tapi fatrobu. Jadi seneng yang sampai melahirkan gerakan tubuh. Ya halal masani terus. Fahazarul yumni gharrat. Mongkau tai peparing sing serba barokah. Yumnun ini maknanya kanan. Orang Arab dalam balaghatul Arab, kanan itu simbol kebenaran, simbol keberkahan. Sehingga ketika kebenaran disebut ashabul yamin, ketika salah disebut ashabus shimal. Jadi itu ibarat yang luar biasa. Fahazarul yumni, apa yang dilakukan Nabi itu semuanya berkah. Termasuk ketika Nabi milih amal yang mafdul, yang tidak afdol. Misalnya semua orang itu tawaf itu musyatan, semuanya berjalan. Teorinya al-ajru bi qadri ta'ab. Tapi Nabi itu enggak. Nabi justru tawaf rakiban. Nabi tawaf itu secara berkendara. Dan itu menjadi berkah bagi kita. Karena yang tawaf pakai kursi roda karena uzur itu menjadi punya referensi karena Nabi tawaf rakiban. Andai kan Nabi saat itu ikut masyian, maka kita bingung cari referensi bagaimana ketika kita tawaf harus berkendara. Sehingga Nabi pilihannya mafdul saja menjadi fadil, fadil menjadi afdol, semuanya berkah. Bahkan saya pernah bikin statement, andai kan Nabi Isa sholat khusyuk dengan Rasulullah SAW makan biasa, itu kualitasnya itu bagus Nabi makan. Kenapa? Nabi Muhammad jadi Nabi itu setelah Nabi Isa karena baiknya, saking baiknya dituhankan. Jika Nabi untuk melawan nafyur rububiyah an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan memaklumatkan bahwa innama huwa abduhu wa rasuluh, itu kalau makan diperlihatkan. Nabi itu kalau dahar kadang di depan rumah dan tidak pati-pati priayi gitu. Ya'kulu kama ya'kulul abdu. Dan itu sengaja. Sehingga ada orang fasikoh liwat, ahadalladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tahu orang yang klaim jadi nabi. Cara makannya kok enggak priayi, kayak makannya abdun. Si perempuan tadi maknani abdun itu budak, tapi Nabi santai saja ngendikan
Ayu abdin a'badu minhu, ya memang saya budak terbaik. Muridan bidzalika annahu abdullah wa rasuluh. Itu kata para ahli tafsir, dikatakan gerakan seperti ini penting bagi seorang Rasulullah Muhammad SAW yang beliau jadi nabi setelah kecelakaan Isa dituhankan karena terlalu khusyuk. Nah, kalau bagian riwayat yang bagian gak khusyuk ini karena ini. Jadi yang khusyuk nggih monggo, yang gak khusyuk kados kula nggih monggo, itu ada referensinya lah. Sehingga Allah kadang muji Nabi itu sederhana. Nabi itu siapa? Orang yang makan. Ini bagi pengkaji tauhid dan tahu sejarah, makan itu penting sekali. Karena hanya dengan cara itu orang nggak akan diduga sebagai Tuhan. Nah, di sini ketika Allah muji Nabi Isa, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qabli rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit ta'am. Coba kalau Anda jadi orang alim, misalnya ketua MUI atau ketua NU, terus dipuji kiai ini tukang makan, itu pasti tersinggung. Mbok ya dipuji tukang qiyamul lail tadalail kan keren, ini dipuji hanya sekedar makan. Seorang rasul dan beberapa rasul bahkan kadang Quran mujinya hanya gitu. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tapi makan di sini beda dengan makan kita. Kalau makan kita kan kepengen wareg, kepengen gendut, kepengen kuat, mbok kuat apa ora ros pokoke. Makanya Nabi itu beda dengan kualitas A, yaitu nafyur rububiyah dal al-i'lam bi annahu abdullah wa rasul. Jadi Nabi gerakannya itu sholatnya ya ibadah, makannya ibadah, goyonya ya ibadah, gojlokannya juga ibadah, diamnya juga ibadah. Itu disebut fahazarul yumni gharat. Gharat itu maknanya juga nyanyi, gharat itu rengeng-rengeng nyanyi. Jadi kalau suwun nas pokoknya sing seneng tenanan, sing seneng banget. Walana busyra napa bisadin mustamirin laisa yanfat haitsu utina atau an jama'al fakhral mu'abbad. Jadi walana lan iku berhak kedhi kita al busyra te seneng. Seneng bisadin kelan kebahagiaan sifate sadin mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sadu iku yanfadu ilang apa sadu. Haitsu utina atau an jama'al fakhral mu'abbad. Jadi ketika muji Allah ya gitu. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayakhsurahul ithabana biwujudi Mustafa al-Hadi Muhammad. Ada yang meredaksikan Sa'ada Abdun Kotamalla Wanjala Andul Hazinu, ada yang meredaksikan Bushrolana Ninal Munazaral Ana Wafal. Jadi kalau mau lihat kok susah itu gak boleh, apalagi tarian terus wong susah itu gak boleh. Tapi nak berkata enak juga gak boleh karena harus seneng gitu. Jadi ini ngundang ini tadi tak gosok ini. Saya ini keluarga sini, Mbah Basah lahirnya di sini, diundang jadi ngirit mungkin tidak tahu saya. Tapi bagus, saya juga gak harap-harap ini kan, malah saya dosa ini kalau. Tapi saya ini cerita, yang penting itu seneng. Seneng ini penting. Saya sering didhawuhi bapak saya ini teman akrabnya ya keluarga sini ya, teman akrabnya bapaknya Mas Arwani. Bapak kula nu nak ana wong ngaji nangis itu ngritik. Kata beliau itu, suwang ning omah sutange akeh mimpir BKB digadekno pas ngaji ditangis pisan jare gitu. Ngaji kudu seneng kata beliau. Teori beliau itu sederhana. Orang sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Sehingga kalau taat itu tidak pengganti kesenangan maksiat, maka akan taatnya akan tertandingi dan terkalahkan. Itu teori maksudnya sampean anu te monggo ora ya kok bangeten maksudnya. Sehingga orang ibadah itu harus senang. Itu coba nazuman yang sering dinasidkan Habib Syekh itu. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Andaikan tidak dengan ajaranmu ya Rasulullah, kita ma toba aisi, hidup kita itu tidak nyaman. Dan eksistensi kita juga agak jelas. Coba andaikan tanpa Rasulullah SAW, kita minum mengatakan ini segar, habis makan bilang ini wareg, ini sate enak. Itu al-kuffar yaquluna dzalik wal munafiq wal fusaq yaquluna dzalik. Bedanya apa coba? Tapi barokahnya tarbiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naqulu linataqawwa alal ibadah wa nasyrab linataqawwa alal ibadah. Beda sekali. Makanya Imam Ghazali kalau ngeritik itu, kalau kamu bangga bi kuwatil jima, kata Imam Ghazali kalau cerita ayam lebih kuat ketimbang Anda. 1 detik, 2 detik sudah berani lagi kan. Kalau Anda bangga dengan aksratul akli, al-jamus aqwa minka. Kalau bangga dengan kekuatan fisik, banteng lebih kuat timbang kue. Terus cerita-cerita afdalul basar, afdaliyatul basar adalah ibadahnya. Sehingga Nabi ngendikan, ya sudah. Nikmatnya orang mukmin itu apa? Qiyamul lail,
syarafu apa istighra'uhu anin nas. Nah ini tarbiyah menjadi kita bahagia. Jadi ini harus dilatih. Wala taron nam tu fi sholati. Bahasanya itu lan ora rengeng-rengeng ingsun fi sholati. Jadi sebenarnya kalau sholat itu ya disunatkan agak-agak nyanyi gitu. Tapi jangan nyanyi kayak Habib Ahmad nanti. Nanti kalau nyanyi gitu ya batal sholatnya karena ya terus rebangan. Tapi harus ada taronumnya, harus ada nyamannya, menikmati. Saya tuh kalau sujud itu tak nikmati. Karena ketika nanti saya ketemu Allah Ta'ala, kenangan terbaik saya karena di bumi pernah sujud. Jadi sebenarnya nak disuting kabeh, mangan molo-molo ngombe serokokan itu kira-kira ya rada isen lah gitu. Tapi kalau pas syutingan pas sujud kan keren. Apa mana misalnya DPR syutingan terus turu diding-diding kan gak keren itu. Jadi artinya ini katanya Habib saya wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Jadi intinya harus senang. Mungkin kalau seneng yo latihan Mas Arwani. Aslinya ketok yo seneng Mas Arwani wong gajine luwih akeh, tapi kula tetep luwih seneng. Jadi kalau suwun sing kiai-kiai desa kabeh kudu seneng. Suwe-suwe seneng. Sehingga gak jadi presiden buruk orang soleh iku ndadekno trauma susah. Haram kok susah. Nah di sini kualitas qauluhu ta'ala ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Karena senang ini penting. Untuk jadi wali itu harus senang. Jadi ini jelas ya niki mun kata-kata mari bingung kula piyambak nggih ora pati wani matur teng ngarepe Habib Ahmad niki. Lah dikongkon dadi ya nurut mawon ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.